Cah kene sabane merono mrene kok. Sekarang orang tua misalnya ada azan isya dari masjid terus anaknya dibilangin, "Ayo neng masjid." Orang neng masjid tak sebeti, tak gepuki. Bapaknya budal no warung. Ayo coba. Ya anak kadang ya ke masjid takut sama orang tuanya, takut dipukul orang tuanya. Tapi jalan ke masjid itu gremeng nesu. Dekne no warung. Waku dikono masjid, bapak telek. Nah, jadi sampai ada bapak ditelek-telekkan sama anak ini, ya salahnya bapaknya sendiri. Anaknya itu nggak sadar kalau dia itu ternyata anaknya telek. Kulah. Nah, santrine tanya, "Pak Ustad, rongkulah niku pinten?" Se. Ojo tokan takon nae. Tak bukakno sarae. Rungokne. Wal kullatani utawi rongkulah iku khamsumi atiritlin 500 kati Baghdadiyin kang bangsa Baghdad. Ustate urung tau nang Baghdad. Santrine kan nguber, "Pak Ustad, 500 kati Baghdad niku sak pinten?" Ora usah kakek takon, barokah. Kasratus soal alamatus sial. Kowe iki kaya wong Bani Israil kok kean takok marake sial. Rungokke wae barokah. Padi masafah iku marhalatani, rong marhalah. Dadi kowe lunga oleh ngosor salat kuwi nek lungamu wis ana rong marhalah. Nah, santrine takok, "Pak Ustad, rong marhalah niku pinten?" Jotokak takok ae. Rungokke dhisik iki lho sarahe. Bukakne sarah. Andalane Ustad kan sarah. Ra paham ya wis pokoke sarah. Wal marhalatani utawi rong marhalah iku sittata asyara ana 16 apane farsakhon pose. Lho iki lho. Krungu rong marhalah kuwi 16 pos. Padahal pos Baghdad ora padha karo pos Kediri. Lah nek pos Kediri ki apa maneh wayah pilkada. Ana pos Golkar. Ana pos PDIP. Ana pos Gus Salam PKB. Ya Gus Fahim barang. Ya Gus Kausar ya iya. Ana pos Gerindra. Tapi nyatane santrine ya panggah oleh barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, kula niku bingung. Ape cerita apa ngaji nanggone Ploso niki, subhanallah. Pokoknya pondok pesantren itu merupakan solusi di saat pilar-pilar utama pendidikan di Indonesia ini mulai kehilangan fungsi. Rontok serius ya. Baleni rawahu Anwar Zahid. Iki engko mesti dienggo status karo Gus Kausar. Di saat pilar-pilar utama pendidikan di Indonesia ini mulai kehilangan fungsi, pondok pesantren adalah solusi. Nah, apa pilar-pilar utama pendidikan? Setidaknya ada 3. 1, sekolahan. 2, lingkungan masyarakat. 3, orang tua. Ini 3-tiganya sudah mulai kehilangan fungsi. Pertama, sekolahan. Kalau sekolah-sekolah itu misi dan tujuannya adalah membentuk kader dan mencetak generasi yang berakidah kuat dan berakhlakul karimah, rasa-rasanya sekolah-sekolah yang ada itu bisa dibilang gagal. Kita sering mendengar degradasi moral, dekadensi moral di kalangan pelajar, sampai maaf-maaf tawuran antar pelajar, sampai ada yang kena narkoba, bahkan ada yang kena imbas pemilu
perkawinan hamil dahulu. Iki mesti ditiru karo Gus Kausar mesti. Duh, karena sekolah-sekolah formal itu bukan pendidikan karakter. Rasa-rasanya kok nggak ada ya. Lembaga-lembaga pendidikan di luar pesantren yang syarat masuk dan diterima menjadi murid di situ harus berakhlakul karimah. Sampai pun perguruan tinggi itu kayaknya kok nggak ada syarat diterima harus berakhlakul karimah. Ya karena memang bukan lembaga karakter. Walaupun nakal kayak apa, yang penting lulus tes, bisa bayar, ya diterima. Walaupun dia maaf suka balapan liar, kerjaannya mendem, asal lulus tes bisa bayar ya terima. Bahkan maaf untuk menjadi sarjana agama yang penting bisa menyelesaikan tugas, menyelesaikan skripsi, ya sarjana agama. Walaupun dia nakal, pernah memperkosa 3 ibu kos dan menghamili 7 pembantu. Misalnya ini, lo yang penting skripsinya selesai. Ya karena memang bukan, wes toh gak usah guyu saya engko saya. Karena bukan lembaga karakter. Ini sekolahan-sekolahan rasa-rasanya kalau targetnya itu mencetak generasi yang berkarakter, berakhlakul karimah, rasa-rasanya udah bisa dibilang gagal. Apalagi kalau di sekolah itu banyak sekali jam yang paling disukai oleh murid dan santri, bukan jam matematika bahasa Inggris tapi jam kosong. Jadi ini kegagalan fungsi sekolahan, terlebih di era digitalisasi. Kalau nggak difilter dengan baik, HP yang sering disebut dengan setan gepeng, setiap tangan sudah pegang, ini dampaknya luar biasa. Indonesia ini peredaran HP itu 4 kali lipat jumlah penduduk. Ngeri. Kalau nggak difilter gawat. Sekarang banyak anak-anak yang udah keranjingan judi online, ngeslot. Bahkan ada yang sampai terlibat prostitusi online. Loh bener, ini dampak negatifnya HP. Jahatnya HP itu sampai di kalangan kiai itu susah dibedakan antara mana yang kiai dan mana yang bukan kiai. Kalau kiai dulu itu tangannya masuk saku, ditarik keluar seret, ngelewer tasbih. Kiai dulu kiai sekarang tangan masuk saku, ditarik, ngelewer, yang keluar apa? Nah, itu juga yang bikin barokah agak berkurang. Orang bener ngurangi barokah. Lah sekarang baca Quran aja pakai HP, gak ada wudhu. Kalau orang dulu kan pegang mushaf, wudhu dulu, wudhu. Lah wudhu itu barokah, wudhu itu ibadah. Terus mendemek mushaf, menyekel nih loh, itu kan pahala. Lah nek HP, kadang baca ayat Quran di HP itu sambil bloder, ngentat, ngentut, tetot. Ya tergantung ukuran bokong. Kalau tipis ya tit, kalau sedengan tet, kalau besar tot, kalau kandel ya gitu. Lah itu baca ayat Quran. Loh, masyarakat Indonesia itu termasuk gila sama HP. Jumlah penduduk dengan HP itu lebih banyak HP 4 kali lipat. Bahkan kabarnya di Indonesia demit nih lo nyekel HP. Loh iya, sampean belum pernah dengar cerita ya? Jadi malam-malam di kuburan
Itu ada perempuan pakaiannya putih-putih, tengah malam. Ini penjaga makam ini penasaran, iki wong apa sundel bolong. Didekati ya, memang penjaga makam itu kendel-kendel. Begitu dekat ternyata wong. Ditanya, "Mbak, bengi-bengi kok nang kuburan?" Apa jawabnya dia? "Aku chattingan ambek kancaku, Pak." Yo chattingan, aja no kuburan. Lah non jero gak enek sinyal loh, Pak. Mulane aku munggah. Dadi non jero di lingkungan masyarakat namanya khataman Al-Qur'an itu hampir tiap minggu terdengar. Tiap malam Jum'ah, malam Senin itu baca maulid Ad-Dibai, Al-Barzanji. Orang dulu bilangnya dibaan, berzanjen, serokolan, karena di situ ada asrokol badru, itu serokolan. Sekarang kan udah hampir senyap budaya-budaya Islam seperti itu. Ya wes pada meneng bingung aku. Lingkungan masyarakat kita itu sekarang sudah terkontaminasi dan udah kena polusi yang lebih ke arah duniawi. Kalau dulu habis maghrib di perumahan-perumahan itu terdengar orang gremeng-gremeng baca Al-Quran. Sekarang kalau habis maghrib itu yang rame orang tiktokan. Betul? Maka sekali lagi lingkungan masyarakat kita udah nggak kondusif. Sepi saiki. Masjid-masjid makin gede tapi jamaahnya sepi. Kalau zaman dulu masjid kecil, musola kecil, jelek tapi jamaahnya selalu penuh. Saiki iki akeh wong bangun masjid kegeden, kebesaran, masjidnya gede, jamaahnya itu satu soft itu nggak penuh. Akhirnya masjidnya lodok. Padahal apa-apa nek lobok itu ra enak sing ngepres. Lho sampeyan nganggo peci kok lobok, ayo ge salam gak yo mencolot. Apa maneh nganggo BH lobok. Brosot. Masjid itu apik sing sesek-sesek. Makanya saya kalau ngaji di kampung-kampung tak bilangin itu masyarakat, daripada jamaah satu soft nggak penuh, bikin masjid nggak usah gede-gede, entek-entek duit, gawe yang dawa njelantir nae wis. Paling ramene Jumatan karo salat Id digelari terpal beres. Sudah tidak lagi kondusif, maka harus ke pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, yang ketiga, orang tua. Ini pilar utama pendidikan. Sekarang rasa-rasanya udah langka orang tua yang benar-benar bisa mendidik dan menjadi teladan baik bagi anak-anaknya. Mohon maaf para jamaah, zaman seperti ini nyari orang tua seperti Simbah Kiai Jazuli, Simbah Nyai Rodiyah langka banget. Putra-putrane walim-walim kabeh, hebat-hebat kabeh. Karena beliau bukan hanya mendidik tapi sekaligus memberi teladan. Orang tua zaman sekarang ini kalau ke anak itu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Hanya bisa menyebut contoh tapi nggak bisa memberi contoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, orang tua sekarang itu kalau ke anak terlalu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Anaknya dituntut, kamu harus rajin sekolahnya, kamu harus pinter ngajinya, tapi nggak ada tuntunannya. Hanya bisa menyebut contoh tapi nggak bisa menjadi contoh. Bisanya nyebut, kamu nanti harus bisa kayak Habibidin, enak sholawatan tok oleh duit akeh, bondo nyanyi nyekeli mic. Apa maneh kate sholawat sing model anyar opo nek ngono kuwi Luki Afi
Sampeyan ya ora dicatet selawat. Lek sampeyan Allahumma sholli ala sayyidina, sama malaikat ditulis sholawat. Sampeyan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ditulis zikir kalimah thayyibah. Lha nek sampeyan kok ya ambek malaikat ditulis drenginging. Lho rumangsamu malaikat bodoh napa? Apa maneh teko nggone majelis selawat, lesane gak maca, atine ya ora nyantol, pikirane ora nyantol, mek tangane tok sing ngono. Iki karo malaikat ditulis senam. Rumangsamu sing teko ning kene iki terus oleh syafaat kabeh, genah men. Malaikat goblok apa piye? Apa maneh ning mburi mek ubet-ubet gendera war. Padahal ki fotone Habibidin kae. Lha bocah-bocah ki ra mikir, mumet ki sirahe iki. Diumet-umetne ngono kae. Wayah selawatan gak melu maca malah joget-joget, atik nyunjek-nyunjek ngene. Ini karo malaikat yo ditulis ngedance ngono. Ya Allah. Orang tua sekarang itu hanya bisa menyebut contoh tapi nggak bisa memberi contoh. Weh kudu iso kaya Gus Kausar. Ngalim. Ngene. Tapi nggak dikasih contoh. Gitu loh. Sehingga orang tua sekarang udah apa ya namanya, kehilangan fungsi. Anak dulu itu kalau sama orang tuanya takut manut-manut pol, karena orang tua dulu api-api. Ya Allah. Lah sekarang itu saya sering dengar ungkapan kayak gini, orang tua marah-marah ke anaknya. Bocah saiki, anak saiki ora gelem manut wong tua, bocah saiki ora kena dituturi wong tua. Ini salah besar omongan ini. Yang bener omongannya gini, wong tua saiki ora iso didik anak, wong tua saiki ora kena dicontoh anak. Iku sing bener ngono. Loh iya. Kenapa anak dulu rajin-rajin ke masjid? Sampai saya aja dulu waktu kecil sering tidurnya di masjid. Ya karena orang tua saya rajin ke masjid. Belum laris, bahkan masih jemburis. Lo orang tua dulu itu kalau ke anak ya, misalnya dengar azan ya, azan maghrib, no. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, cara santi ora penak ya ora laris. Gus Kausar sing gak iso ngene iki. Perlu belajar, Bos. Enak banget. Baru tahu dia. Bahaya. Aku udah masuk dapur rekaman kok. Ada azan maghrib itu orang tua dulu kalau ke anak, ayo leh nang masjid, iki bapake wis sarungan, klambenan, kalungan sajadah, berangkat ke masjid. Lah ada contoh gitu anak yang manut, ibu yo berangkat nang masjid. Sekarang ndak ada azan, enak Gus, rungokne Gus. Ya azan. Kalau orang tua sekarang gini, misalnya ada adzan isya dari masjid ya. Hayya 'alas shalah. Enak. Cah kene.
Cah kene sabane merono mrene kok. Sekarang orang tua misalnya ada azan isya dari masjid terus anaknya dibilangin, "Ayo neng masjid." Orang neng masjid tak sebeti, tak gepuki. Bapaknya budal no warung. Ayo coba. Ya anak kadang ya ke masjid takut sama orang tuanya, takut dipukul orang tuanya. Tapi jalan ke masjid itu gremeng nesu. Dek neno warung. Waku dikono masjid, bapak telek. Nah, jadi sampai ada bapak ditelek-telekkan sama anak ini, ya salahnya bapaknya sendiri. Anaknya itu nggak sadar kalau dia itu ternyata anaknya telek. Loh iya, anak dulu rajin-rajin ngaji, habis maghrib itu ajine Quran tekan apa dibaca, disimak sama bapaknya, disimak sama ibunya, sregep lah bapaknya karunya keli tasbih wiridan wer 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 kotak 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 wer 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 kotak 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 wiridan sulastri 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 wer wer sumiyati sumiyati. Maka anak dulu kalau habis maghrib itu yang ngaji Quran ya belajar. Lah ibu zaman sekarang habis maghrib tiktokan ya gitu loh. Orang tua udah nggak kondusif. Sehingga gini, dulu ada anak nakal dibilangin, ayo terus nih nakalmu, takkan kandakno gak wedi wek. Iya sekarang gitu loh. Makanya dulu misalnya ada anak ya nyuri mangga, koyok sarungku cap mangga, kok iso iklan gitu. Memang sarungku cap mangga. Ada anak nyuri mangga, udah metingkring di atas. Terus ketahuan sama yang punya. Ayo orang mudun, tak kandake bapakmu. Biasanya dihitungi. Siji, loro, belum sampai 3 anjlok mencolot. Aku tahu ngalami ngono. Nyolong pelem telu tak tempong sarung. Konangan sing duwe gak mudun kandakne bapakmu anjlok, peleme ceblok dipek wonge. Lah karena saya nggak pernah lihat bapak saya nakal, makanya diancam kayak gitu, takut. Ojo kandake bapak wedi. Sekarang ndak. Ada anak nyuri mangga ya wis metingkring ning dhuwur, konangan sing duwe, ayo ora mudun kandakne bapakmu. Ndang kandakne kae wong nang dhuwur kae. Ha. Bapake nggawa kresek. Gitu. Harusnya orang tua itu belajar dari ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajaran dari ayat ini diantaranya orang tua harus berani ngomongin anaknya, nak, kamu boleh punya guru siapapun, kamu boleh punya ustadz ustadzah siapapun, kamu boleh punya guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu ini nak. Waja'alna lil muttaqina imama. Orang tua benar-benar bisa menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Siapa? Azwajina wa dzurriyyatina. Istrinya, anak-anaknya baik semua. Sehingga ayah sebagai kepala keluarga bisa menjadi lil muttaqina imama itu tadi. Berani dia ngomong ke anaknya, kamu boleh punya guru siapapun, bahkan kamu boleh punya guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu. Lah bisa ngomong gitu kan kalau bapaknya baik. Lah nek bapaknya nakal, nak, kamu boleh punya guru siapapun, kamu boleh punya guru besar nak, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu. Ini jari anaknya pret, guru apa? Bapak nguyuh ora cewek. Ya karena anaknya pernah ngelihat bapaknya nguyuh ora cewek gitu. Lah orang tua sekarang nggak berani ngomong kayak gitu. Kalau orang tuanya Gus Kausar berani. Nek ngaji nek cerita kan keras.
Tahu dibentokno sirahe sampai benjol mburi, iki ingin tak rungokno pas ngajino Rembang mbah nanti kae. Nggih bener. Ketok bendol. Lah gitu. Karena memang model lawas, kuno, ketinggalan, nggak relevan. Orang oon yang bilang kayak gitu. Yuk justru dalam urusan agama dan akidah, ya kita harus ambil yang lawas-lawas. Kita harus ambil yang lama-lama. Kalau urusan liyane sampean opo-opo oleh njukuk sing anyar, boleh pilih yang baru. Tapi soal agama, soal akidah, kita harus ngikuti yang lawas. Makanya kalau ada prinsip Gus Fahim Gus Salam, tradisi lama yang jauh lebih baik daripada yang baru-baru ini. Tapi kita tidak menutup ruang dengan mengambil hal-hal baru yang masih baik. Jika dibanding dengan yang lama masih jauh lebih bagus yang lama. Apalagi urusan agama, urusan akidah. Apian sing lawas tinimbangane sing anyar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi prinsip tadi kalau dibalik juga boleh-boleh saja. Kita mempertahankan dan melestarikan amaliyah serta tradisi lama yang lebih baik jika dibanding dengan yang baru. Tapi kita juga tidak menutup ruang untuk mengambil hal-hal baru yang masih baik, yang dianggap baik. Urusan agama, urusan akidah tetap apik sing lawas. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan tetap bagi pendahulu, perintis, muassis, walaupun generasi penerusnya, generasi-generasi berikutnya lebih baik. Nilai keutamaan tetap bagi pendahulu. Halo? Halo? Dilanjut apa langsung sholawatan lagi? Oke, izin ya Habib ya. Walaupun generasi berikutnya lebih baik, tapi keutamaan tetap untuk pendahulu. Sak hebat-hebatnya Gus Kausar, ndak ada apa-apanya dibanding Mbah Yai Jazuli. Gak terima ya ben mudhun teko panggung. Loh iya. Leres. Loh iya. Keutamaan tetap untuk pendahulu, perintis, muassis. Kan ada perintis, ada penerus, ada pewaris. Yang paling utama yang mana? Perintis. Cara pondok ya muassis. Makanya di mana-mana yang dihauli itu ya muassis. Karena yang paling utama. Kados ploso yang paling berhak untuk dihauli yang paling-paling ya diperingati 3 dinane, 7 dinane, 40 1 pendake setahun bariku wis yun sa'aleh. Enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho kok wis 11:30 moro-moro. Ndak apa-apa nggih, ditambah dikit nggih. Niku kula tak cerita-cerita masalah pondok mawon. Niki soale manggene ten ngene pondok nggih. Cerita mangke cerita masalah ngaji wis malah masalah ngoten-ngoten niku mawon. Gini. Allah Subhanahu wa taala dalam mengajar dan mendidik manusia itu pakai 2 cara. Adik-adik santri tentu tahu wahyu pertama yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah itu Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Understand? Gak ngerti ya wis pokoknya yes ngono lho. Minimal aku lega. Understand? Oke. Jadi Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Iqra nggak boleh lepas dari bismi rabbik. Dimensi intelektual ini harus ditopang dengan dimensi spiritual. Ilmu pengetahuan
ini harus disandarkan pada nilai-nilai keimanan.